Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca dari Galatia 1 ayat 6 sampai 10 dengan judul perikop hanya satu Injil. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, kita akan membaca sekali lagi ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia sehingga sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peninggian memiliki motivasi yang benar adalah dasar melayani Tuhan, saudara. Ingat ya, sekali lagi saya katakan bahwa motivasi yang benar adalah dasar di dalam melayani Tuhan. Alkitab melarang kita untuk mencari penghargaan atau keuntungan bagi diri kita sendiri. Seperti dikatakan di dalam Yeremia, masakan aku mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Saudara, peninggian atau berkat bagi seseorang itu adalah hasil daripada karya Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, saudara. Tetapi itu adalah pemberian daripada Allah. Itu adalah karya Allah kepada kita dan bukan karena usaha kita sendiri, saudara. Oleh sebab itu, saatnya melayani Tuhan, kita harus memiliki hati yang benar. Pada saat kita melayani Tuhan, kita harus memiliki hati yang benar. Kita melayani Tuhan karena kita ini berhutang budi. Saudara, Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita dan telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Karena pengorbanannya di atas kayu salib itu, saudara, kita sudah menerima keselamatan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita yang berdosa menjadi tidak berdosa, sebab upah dosa itu adalah maut, dan Tuhan Yesus Kristus sudah menerima maut itu dengan pengorbanannya di kayu salib, sehingga kita pun beroleh berkat dan anugerah, saudara. Jadi melayani Tuhan adalah tindakan membalas kasih Tuhan, bukan untuk mencari hormat dan keuntungan diri sendiri. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikian di dalam 1 Korintus 9 ayat 18. Paulus pun juga berpesan kepada Titus, saudara, agar Titus itu berhati-hati di dalam memilih penetua dan pelayan Tuhan. Hendaknya mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang tulus, bukan tipe orang yang suka mencari keuntungan pribadi. Sekarang ini masih saja ada pelayan Tuhan yang pilih-pilih tempat di dalam melayani Tuhan, saudara.
Jika diundang berkhotbah, ada yang bertanya, ada berapa besar PK-nya, saudara. Ada pula yang bersemangat melayani ketika yang dilayani adalah orang-orang yang berkantung tebal, saudara, dan berkedudukan tinggi. Tetapi jika diminta untuk melayani orang-orang yang berada di pinggiran, gereja-gereja yang kecil yang berada di pelosok, saudara, di mana jemaatnya adalah orang-orang miskin, orang-orang yang berekonomi ke bawah, saudara. Tidak banyak hamba Tuhan yang tergerak, bahkan banyak yang tidak mau. Marilah kita belajar dari Rasul Paulus yang melayani Tuhan karena merasa berhutang kepada Kristus. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, layanilah Tuhan dengan tulus dan murni. Jangan sekali-sekali mencari hormat, apalagi untuk diri sendiri. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.